Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tartibu ala ma dzakarnahu. Yang terakhir dari fardu wudu adalah tartib ala ma dzakarnahu, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, kata yang ngarang kitab ini. Itu bahwa fardu yang keenam dalam fardu wudu adalah tartib. Tartib itu artinya nomor satu, nomor dua, nggak bisa habis nomor satu melangkah nomor 3 atau nomor 5. Ini dalam hal wudu, jadi nggak bisa basuh mukanya belakangan baru basuh tangan dulu, nggak bisa, atau basuh kaki dulu baru tangan dulu, namanya tidak tartib. Ini sesuai dengan Al-Quran, urutannya seperti itu. Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Urutan di Al-Quran itulah yang ditentukan di sini, namanya tartib. Ya, hadza wudu'un la yaqbalullahu salata illa bihi. Ya, ini kaitannya dengan tartib tadi. Titik. Kharaja man farjuhu balalun yakunu ayyajuza ayyakuna mandiyan wa yakunu ayyakuna madhiyan wastaba alaihal faman ladzi yajibu alaihi. Nah, di sini ada satu semacam pertanyaan. Kan seandainya ada orang bangun tidur, kemudian di alat kelaminnya ada yang basah. Nah, ini apakah basah itu kita nilai sebagai sperma atau kita nilai sebagai madhi? Ya mungkin aja kan orang sering nyebut bangun tidur itu kan kadang-kadang ada yang mimpi basah. Nah, ini kalau ada cuman basah nggak ngimpi gitu, kira-kira ditarik hukumnya mani atau bukan mani? Namanya madhi. Jadi kalau madhi itu benda yang keluar dari alat vital karena kelelahan, karena kecapean. Nah, kadang-kadang kan orang tidur itu ya tidurnya capek sekali. Itu boleh jadi mani, boleh jadi sperma. Artinya ada kemungkinan begitu dalam kitab ini. Nah, kalau begitu kira-kira kita ambil yang mana? Itu kan itu. Nah, di sini menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhah ayatakhayyara, silahkan pilih. Fa in sa'a ja'alahu maniyan wa itasala wa in sa'a ja'alahu madhiyan wa ghasala ma asabahu min badanihi. Nah, ketika itu gimana pilihannya? Kalau dia milih misalnya, oh ini kayaknya mani atau sperma, ya kalau dia milih mani, otomatis dia kemudian mandi janabah dulu, baru dia wudu, gitu kan, bangun tidur itu. Ya, bangun tidur beginilah misalnya. Tapi kalau dia milih, wah ini bukan mani, ini madhi, ya. Kalau dia yakin madhi, ya cukup dia sucikan atau dia bersihkan dengan air, baik yang kena pada tubuhnya maupun yang kena pada pakaiannya, barulah dia wudu. Karena kalau madhi statusnya sama dengan najis mutawasitoh biasa, itu cukup dibuang. Ya, cuman kalau ada orang sudah wudu kemudian kena najis seperti itu, apakah batal wudunya? Ya tentu tidak. Cukup yang najis dibersihkan. Jadi misalnya kita habis wudu dari rumah, ya kan, jalan ke musola,
Ya, jalannya ternyata mungkin ada bekas tai ayam lah, tai kambing di jalan, ya kan. Kemudian kakinya kena najis. Gimana? Mau sholat ke musola atau masjidnya? Ya cukup dibersihkan kakinya aja, disucikan. Wudunya mau nggak batal. Ya, wudunya mau nggak batal, cuman membersihkan yang najis itu. Nah, ini kan kadang-kadang orang suka ragu, itu masalahnya. Jadi ini bahas tentang orang yang kadang-kadang ragu. Ini kategorinya sperma apa madi yang statusnya najis. Itu karena kalau sperma, memang sperma itu suci, ya tidak najis, cuman diwajibkan mandi gitu doang kan. Tapi kalau najis nggak wajib mandi, cuman wajib disucikan atau dibersihkan. Itu jadi ini alasannya gitu ya. Nah itu kadang-kadang kebimbangan seperti itu kan terjadi dalam kehidupan ibadah kita dalam hal taharah ya. Itu kemudian wal afdalu adamuhu wa kadza yuqalu idza tasala wa qila yajibu alaihi al-akhdhu bil ihtiyad li anna tahaqqaqna sughra zimmati bi adadil adataini. Ya, intinya keraguan itu dalam Islam sering terjadi. Ketika ada keraguan dalam hal ibadah, ambil yang yakin kita ada di mana. Sehingga ada kaidah al yakin la yuzalu bisyaki. Kalau kita yakinnya begini, inilah yang kita jalankan. Kalau enggak, ya ambil al aslu al adam. Kalau enggak, kita ambil hukum awalnya. Jadi begini, ada orang sudah wudu ragu-ragu. Tadi sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Ya kan suka begitu. Lalu kaidah hukumnya gimana? Ambil al aslu al adam. Belum, ambil yang belum. Ya sudah wudu belum? Sudah wudu belum? Belum. Ambilnya yang belum, lalu dia wudu. Begitu sudah wudu, ingat deh, sudah wudu enggak apa-apa. Itu sama juga hukum sholat. Saya tadi sholatnya udah 3 rakaat belum, ragu-ragu. 3 rakaat belum, 3 rakaat belum, gitu kan suka ragu. Nah ketika itu ambil belumnya, 3 rakaat belum, itu lalu kita tambah rakaatnya. Ya kadang-kadang kan suka begitu, namanya juga manusia. Tadi udah baca Fatihah belum ya? Ragu lagi. Ambil yang belum. Kita bacalah Fatihah. Ya teman, konteksnya dengan ibadah ini Pak Haji. Ya. Kalau di konteksnya ditarik ke muamalah repot. Ya bayar utang belum, bayar lagi. Ragu lagi, utang belum, bayar lagi. Lah keenakan yang dibayar kalau utang mah. Ini mau ibadah, ya, ibadah. Jadi saya udah rukuk belum. Ya. Salat zuhur dan 4 rakaat belum, 4 rakaat belum, ragu, ambil belum. Begitu nambah 1 rakaat, nah tadi udah 4 baru ingat. Terus gimana? Nggak apa-apa, teruskan aja. Cuman disunahkan sujud sahwi ketika ada keraguan seperti itu. Itu kalau kaitannya dengan ibadah, jangan ditarik kepada muamalah kayak tadi. Ya nanti capek kan akhirnya ya. Nah itu baca Quran gitu misalnya. Tadi baca Quran belum, baca lah. Begitu udah baca udah, ya nggak apa-apa kan ya. Ya double pahalanya. Jadi kalau soal ibadah perlu ada kaidah yang kita jadikan pedoman, yaitu al aslu al adam. Menurut asal belum, gitu kan ya. Ya karena manusia lupa, sering lupa, maka ambil yang belum aja. Itu kan ya. Ya cuman kalau lupanya ini terkait dengan kayak Nabi Yusuf di penjara, yang harus mengeluarkan lupa, akhirnya di penjaranya lama. Ya kan? Harusnya 2 tahun karena yang jadwal ngeluarin lupa, akhirnya nambah. Ya kasihan. Itu mah nambah derita. Ya itu kaitan dengan hukum. Kadang-kadang kita ketemu yang namanya
keraguan. Ambil yang yakin, kalau yakin nggak dapat, ambil yang belum. Gitu kan ya. Gitu itu. Jadi manusia itu prinsip ibadah itu satu yakin, dua ngambil yang belum kalau terjadi kurang yakin. Ya kurang yakin itu ya ragu-ragu itu tadi kan ya. Titik faslun wasunanuhu asyaratu khisalin. Titik ya, fardu wudu udah selesai. Sekarang kita bahas kesunahan wudu. Ya, lah kesunahan wudu itu penting nggak? Itu penting. Kalau sunnah untuk sholat penting, sunnah untuk wudu juga penting. Karena sunnah itu untuk mengangkat derajat manusia. Jadi kalau kita cerita orang hidup ini sampai di akhirat, yang mengangkat derajat manusia itu bukan sholat yang wajibnya saja, tapi sholat sunnahnya. Ibarat orang dagang, kata Imam Ghazali, sunnah itu untungnya, wajib itu modalnya. Jadi orang kalau yang wajib aja dikerjakan masuk surga iya, tapi sampai di surga masuk istana ya udah di situ aja, nggak kemana-mana. Tapi kalau pengen jalan-jalan di surga, ketemu kakeknya, neneknya, istana gurunya, istana kakek, nenek, mamangnya, uwaknya, lah jalan-jalannya itu kan fasilitas. Lah jalan-jalannya itu dengan yang sunnah. Jadi fasilitasnya itu sunnah. Ya makanya jangan sampai ibadah sunnah diabaikan, karena dia merupakan pelengkap yang wajib dan nanti jadi fasilitas. Ya sampai para wali di dunia ini dapat derajat sedemikian tingginya itu juga karena ibadah sunnah dengan sempurna. Jadi kalau pengen jadi wali sebenarnya ngukurnya asal ibadah sunnahnya dijalankan dengan sempurna, maka insya Allah jadi wali Allah. Itu. Lah kita ini jalanin yang sunnah kan jarang yang sempurna. Pernah nggak sholat duha lebih dari 2 rakaat? Ya kan kadang-kadang jarang kan? Ya, pernah nggak sholat duha sampai 12 rakaat? Kan enggak kan ya? Jarang, paling 2 rakaat. Jadi kalau ibadah sunnah mau dijalankan sempurna, insya Allah masuk kategori waliullah. Ya, sholat tahajud. Pernah nggak sholat tahajud sampai 8 rakaat? Kan jarang kan, rata-rata 2 rakaat. Itu juga cukup kan. Tetapi tidak sempurna tadi. Bahasanya kesunahannya kurang sempurna. Itu. Ya, jadi kalau ibadah sunnah dilaksanakan dengan sempurna, itulah prestasi para wali Allah. Yang kedua, para waliullah dapat derajat yang tinggi di dunia dan akhirat itu satu karena ibadah sunnahnya sempurna. Yang kedua, mereka itu orang-orang yang rajin infak, rajin sedekah. Jadi nggak ada yang namanya wali pelit, itu nggak ada. Semua wali juga dermawan, ya kan? Karena yang mendapatkan derajat yang tinggi itu karena kedermawanan para wali Allah itu. Ya makanya ada salah seorang yang disebut wali di Banten. Ada orang Mancak datang, Pak Kiai, kami ini panitia pembangunan masjid. Terus ya kami minta doa, peletakan batu pertama sudah, supaya masjidnya cepat jadi. Gimana Pak Kiai, mohon doanya, mohon wiridan apa gitu tuh. Ya karena dia seorang waliullah mah jawabannya bukan dikasih wiridan. Apa jawabannya? Nih saya kasih uang, ya nanti kalau habis kesini lagi, nanti kalau habis kesini lagi. Ya. Jadi seorang wali itu tandanya dermawan, dia mah dimintain doa malah dijawab dikasih uang. Jadi nanti setiap sebulan sekali kesini dikasih uang. Gitu. Jadi apa ya? Karena tadi ciri waliullah itu pasti dermawan. Itu. Ya dia akan mengalah untuk kemaslahatan umat yang lebih luas.
itu. Padahal dia sendiri bangun pesantren 3 dalam waktu yang bersamaan. Tapi ada orang luar minta bangun masjid, dibangunin juga. Nah, itu luar biasa. Makanya benar kata Nabi bahwa para wali mendapatkan derajat yang tinggi bukan karena prestasi ibadah semata-mata, tapi karena kedermawanan mereka. Cuman dermawan itu kan tidak mesti pakai harta. Bisa pakai harta, bisa juga pakai ilmu, bisa juga pakai ide, pakai jasa, dan seterusnya. Bagi arsitek dermawannya ya dengan bikin gambar. Arsitek itu kan rajin gambar kan. Iya, makanya kalau dia jadi arsitek dermawannya dengan bikin gambar. Udah, panitia beres bangunan gambarnya saya, enggak usah dibayar. Iya, dermawan namanya kan. Ya, kalau seorang notaris ya sudah, dia bikin notaris enggak usah bayar. Gitu kan. Iya, saya dulu begini, waktu bikin notaris yayasan itu, ya karena orangnya rajin amal notarisnya ya, Pak Ustadz, notaris ini bayar 1 juta aja, yang lain makan mahal, Ustadz bayar 1 juta aja, lebihnya infak sedekah saya. Itu kan? Di sana itu di Kedalingan apa namanya lupa saya, udah lama tahun 2008 nih Pak Haji. Iya, ya intinya orang dermawan tidak mesti harus pakai uang kan. Notaris juga bisa dermawan, yang lain bayar mahal, kita bayar murah. Cuman dia bilang jangan cerita ke siapa-siapa. Ya maksudnya jangan cerita ke sana sini nanti mah apa ini jangan. Karena dia beda-bedain orang. Ya kalau orang kaya masa digratisin Pak Ustadz, karena bisa, ya kan? Karena ini untuk pendidikan, maka harus ada semacam kedermawanan orang notaris. Ya, tapi di balik itu ya ada aja yang nakal. Saya itu ngurus tanah, udah bayar mahal ke notaris 2 tahun nggak jadi-jadi. Ya ada yang pelit juga ada bagus ya. Kalau dia dermawan kan otomatis diduluin, ya kan? Ya kalau sampai 2 tahun nggak jadi-jadi mah berarti uangnya dipakai nggak diurus gitu kan ya. Ada aja dalam kehidupan ya. Jadi dermawan tidak mesti pakai uang, tidak. Kalau orang punya ilmu dermawan rajin ngajar, rajin ngasih ilmu itu kan namanya rajin ngajar. Kalau banyak ilmu nggak ngajar-ngajar namanya pelit dengan ilmunya. Yang berkaitan sedekah, yang hadis Bukhari yang itu tuh ada 2 malaikat. Oh iya. Gimana itu maksudnya, satu mendoakan jelek, yang satu mendoakan. Iya, artinya sesuai dengan ayat laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Artinya malaikat tadi itu ditugaskan, kalau orang yang baik doakan baik, kalau nggak baik doakan tidak baik gitu tuh. Jadi ada sama juga malaikat raqib atid, itu kan bagian dari raqib atid. Ya kan, yang baik raqib, yang atid yang tidak baik. Sama doa tadi juga sama. Gitu kan. Jadi Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah ini orang rajin infak, ya gantilah yang diinfakkan dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Ya berilah kepada yang ini pelit, binasakan aja dengan kepelitannya. Ya saya berkali-kali ya ketemu kisah yang seperti itu. Ya ada orang pernah ngomong nanti kalau gul saya pergikan haji. Begitu gul enggak ada kata-kata, boro-boro nyambung kata-kata, ketemu lagi juga enggak. Tapi akhirnya bangkrut lagi. Ya. Padahal kita enggak pernah nyumpahin siapa-siapa. Yang lucu itu ada orang ceritanya dapat gusuran di daerah Ulu Jami Jakarta. Sebelum dibikin tol ya. Tol Ulu Jami Ciputat tuh ya, ada kan Ulu Jami Ciputat itu. Waktu gusuran tanahnya dia bilang, Pak Ustadz nanti kalau dapat gusuran saya akan pergi haji, berdua doakan dan akan nyumbang pesantren. Itu ceritanya. Begitu dapat dia sampai pergi haji nggak ada komentar apa-apa. Itu haji. Begitu pergi haji, kata jamaah yang diceritain, sampai Jeddah ceritanya kloter terakhir. Kloter terakhir kan langsung ke Jeddah kan, terbang langsung ke bandara Jeddah, Jeddah pakai ihram karena mikot makaninya kan Jeddah.
Iya, pas di pesawat turun mau pakai baju ihram Pak Agus, 2 kopernya hilang. Lah di situ bingung kan? Ya hilang itu, hilang 2 koper itu hilang. Kalau temennya ini kebetulan nggak punya 2 baju ihram Pak Haji, nggak jadi haji lagi gimana? Udah sampai batas ke kopernya hilang, mau pakai ihram baju dari mana? Iya kan? Untung temannya punya 2 ini bagus. Kalau enggak, waduh, bisa nggak jadi haji. Nah itu, jadi orang ngomong infak itu sebenarnya yang nyatet malaikat, bukan sasaran. Kan dia ngomongnya ke saya, tapi kan catatannya di malaikat. Catatan ngomongnya tadi itu di malaikat. Iya, yang tadi itu bagus. Ya benar kan, dibinasakan yang punya kopernya hilang 2 itu kan. Ya karena tadi mau infak nggak jadi gitu, padahal udah ngomong waktu mau ada penggusuran. Itu pergi haji lupa, entah lupa gimana itu. Ya sampai kemudian meninggal juga kayak begitu. Meninggalnya itu sampai anak cucunya orang kaya nggak sempat ngurus bagus. Nah itu memang doa malaikat udah pasti mustajab. Jadi kalau ada orang ngomong mau infak itu sebenarnya kalau nggak jadi, yang dirugikan bukan yang di ngomongin mau dikasih infak, bukan. Dia sendiri yang dirugikan dengan doa malaikat tadi. Ya, ada orang 3 tahun yang lalu masih kaya raya. Itu pernah ngomong, Pak Ustadz nanti belakang rumah saya bebaskan, bahasa nggak langsungnya gitu kan, karena masih kaya. Karena dia seorang kontraktor perumahan mewah Pak Haji, kan berarti uangnya banyak, mobilnya juga banyak, truknya banyak. Nyatanya ya tadi, karena itu ucapan dia udah diomongkan nggak dilanjutkan, sekarang habis total bagus. Itu baru 3 tahun kan ya, baru 22, belum 3 tahun malah Pak Haji ya, belum 2 tahun. Itu kehidupan. Makanya jangan sekali-kali semacam nazar tidak dijalankan. Lebih baik azam aja, niat di hati, jangan ngomong ke siapa. Niat ajalah, mudah-mudahan ada rezeki mau infak tapi di hati. Iya, jangan ngomong ke orangnya, nanti dicatat malaikat yang tadi repot. Ya kalau sanggup menjalankan kan begini bahasa Qur'annya. Bahasa Quran itu manusia itu kalau lagi melarat doanya sambil tidur doa, sambil duduk doa, sambil jalan doa, gitu kata Quran kan. Iya, begitu kesulitan dihilangkan dia lupa atas kesusahannya, akhirnya sombong, lupa diri. Itu umumnya manusia kayak begitu kan ya. Ya tentu kata Quran illal musallin alladzina hum fi salatihim daim, kecuali orang-orang yang rajin sholat dengan istiqomah, baru tidak. Itu kan gitu tuh. Jadi kalimatnya kayak begitu. Ya makanya hati-hati dalam hal janji atau semacam ucapan mau berbuat baik kepada Allah, karena catatan malaikat ada dari dua-duanya tadi. Gitu kan ya. Makanya beberapa hari yang lalu saya ketemuan jamaah kita yang di sini. Ya pagi-pagi datang sama anaknya, Pak Ustadz, tolong mobil saya didoakan kasih air. Air apa mau disiram sama saya? Lu jamaah kita Pak Haji, ya. Mau bukan didoakan, ya udah sih mudah-mudahan berkah, didoakan. Saya nanya alasannya apa sih? Saya beli mobil baru rusak melulu ngerong-ngerong aja Pak Ustadz lah. Ya udah sih didoakan aja, mudah-mudahan mobilnya awet, selamat, berkah kan gitu tuh ya. Ya itu ada ya, tapi memang perlu karena kadang-kadang orang lupa diri tadi kan, dapat uang banyak beli ini beli itu, lupa sedekah intinya gitu itu. Ya gitu itu. Terus maksudnya mau zakat ini, oh mau zakat ya bagus kalau mau zakat kan Pak Haji ya. Iya karena zakat itu yang melindungi kekayaan. Kalau nggak dizakati justru hancur karena nggak dilindungi dengan zakatnya. Infak juga melindungi yang ada. Makanya kenapa Nabi itu nyuruh nerima zakat itu bahasanya apa? Barakallahu fika wa fima ataita wa fima abqaita.
Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kamu berikan, infak atau zakat. Wa fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah berkahi rizki yang masih kamu punya. Jadi didoakannya dua, rizki yang diberikan sebagai infaknya didoakan berkah, rizki yang ada didoakan berkah. Apa sih berkah itu? Menambah orang lebih baik dan lebih baik, gitu kan? Nah itu kalau rumah berkah berarti rumah itu yang di rumah tenang, tamunya banyak dan tamu yang menyenangkan membawa berkah. Itu kan jauh dari kerusakan, jauh dari bahaya, jauh dari bencana, jauh dari kemalingan dan segala macam. Itu namanya rumah yang berkah. Gitu kan? Lah rumah yang gak berkah, rumah nggak pernah pakai baca Quran, nggak pernah ada tamu, ya kan? Karena orang tamunya nggak pernah betah. Punya tamu sehari aja udah nggak betah, walaupun saudara sendiri. Kenapa? Karena tamunya nggak dikasih minum acan, kata orang Sunda. Ya bagus ya. Mana betah tamunya, ya kan? Saudara datang kelaparan dibiarin aja, nggak dihargai. Ya akhirnya nggak ada tamu lama-lama. Namanya kurang berkah. Itu kalau cerita infak bagus ya. Jadi infak itu sebenarnya alat untuk mengamankan kekayaan yang ada, gitu kan? Kalau enggak ada infaknya ya justru enggak aman. Makanya orang yang rajin infak dia hartanya biasanya berkah dan selamat. Itu penting ya. Soal jumlah berapa Rasul enggak menyebutkan, itu relatif ya, karena masing-masing punya rezeki yang berbeda, gitu kan? Kalau orang pengaruh keuntungannya sedikit, sehari infaknya 1000 perak, ya itu mah wajar karena memang sedikit kan, ya kan? Kalau misalnya guru honorer kan paling juga honornya cuma 2 juta paling, ya 2,5 juta ya. Anaknya 2, 3, ya otomatis kalau dia infak 1000 perak ya memang sesuai apa adanya. Ya artinya Rasul nggak menyebutkan harus berapa. Ya kisarannya kan ya orang sendiri yang menentukan. Kita cerita tentang kesunahan wudhu. Di antaranya yang pertama sunnah wudhu itu at-tasmiyah fibtidaihi. Ketika mau wudhu disunahkan baca bismillah. Ya kalau bismillah dibaca tentu ta'awudz juga dibaca. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ketika mau wudhu dimulai. Seandainya bismillah aja tanpa ta'awudz juga sah, karena itu sunnah. Kenapa wudhu diawali dengan bismillah? Karena kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Segala yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka berkahnya terputus, hilang berkahnya. Ya, jadi karena wudhu itu kebaikan maka disunahkan diawali dengan basmalah agar wudhunya berkah. Apa wudhu berkah itu? Wudhu berkah itu wudhu yang membuat orang menjadi ibadahnya meningkat, gitu kan? Setelah itu pikirannya meningkat. Ya, pikiran meningkat itu gimana sih? Pikirannya makin cerdas. Orang kalau punya wudhu pikirannya lebih cerdas, gitu tuh. Makanya inilah yang dipraktekkan oleh sebagian pendidikan. Pagi-pagi sebelum masuk sekolah anak suruh wudhu, suruh sholat duha. Maksudnya biar cerdas Pak Haji. Ya karena sholat duha itu kalau 2 rakaat tentu dengan wudhunya fungsinya untuk mendatangkan rezeki yang sifatnya bukan materi. Contohnya ilmu. Kalau enggak rezeki yang bersifat non materi, contohnya kecerdasan, kreativitas, itu timbul dari wudhu itu sendiri. Karena apa? Karena orang punya wudhu itu dijaga malaikat di seluruh penjuru. Setan tidak akan mengganggu sehingga pikirannya enggak ada gangguan setan.
Kalau pikirannya nggak ada gangguan setan, berarti kreativitasnya positif. Beda dengan yang nggak punya wudhu, contohnya perampok, maling. Itu cerdas pikirannya, tapi kan karena nggak punya wudhu, cerdasnya negatif. Nanti ngerampok di mana? Itu kan nyolong di mana? Cerdas dia mah, larinya kemana? Kalau nyumput dilindungi sama maling di mana? Cerdas, tapi cerdasnya kan negatif. Tapi kalau yang punya wudhu tadi enggak, cerdasnya positif. Berangkat ke kantor, di jalan ada tabrakan, dia tolong dulu, masih ada waktu. Di jalan ada yang nangis karena orang tuanya nggak ngasih jajan, dia cerdas, ya kasihan, dikasih uang. Jadi cerdasnya yang baik-baik karena dia punya wudhu. Itu makanya Nabi menganjurkan dawamul wudhu, dan wudhu karena dia amal soleh tentu dianjurkan baca bismillah. Semua yang baik-baik dianjurkan baca bismillah. Yang baik sama kan, mau makan baik bismillah, minum baik pakai bismillah, kerja baik pakai bismillah. Tapi kalau nyolong nggak boleh bismillah, mabuk nggak boleh bismillah, ya kan? Ya nggak boleh karena tadi itu ya tidak baik namanya. Ya, ya. Jadi yang baik-baik aja bismillah kan, ya. Lah itu, jadi diawali dengan bismillah itu penting. Cuman bismillah itu tergantung apa yang akan dilakukan. Kalau orang mau naik kendaraan, maka bismillahnya nggak ada ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, nggak ada ar-Rahmanir-Rahim. Ya, memang orang pergi itu bagus, tetapi pergi itu ya antara hidup dan mati. Orang di jalan itu kan nggak ada yang bisa menjamin selamat atau tidak selamat, kecuali dengan izin Allah. Maka bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tawakal itu mah dari rumah Pak Haji. Kalau bismillah tawakal itu baru buka pintu. Jadi buka pintu mau pergi, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Tapi kan itu belum naik kendaraan. Kalau yang kendaraan kan jalannya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi beda dengan kita baru keluar rumah dengan di kendaraan bacanya beda. Itu. Ya, tapi kalau kita ini mau motong ayam itu ibadah, tapi kan lanjutannya nggak ada ar-Rahmanir-Rahim, ya kan? Bismillahi Allahu Akbar. Iya, motong ayam nggak ada ar-Rahmanir-Rahim, nggak ada. Ya Bismillahi Allahu Akbar, itu. Jadi nggak ada ar-Rahmanir-Rahim Allahu Akbar, enggak. Ya karena kalau ibadah kayak motong ayam itu kan ibadah, tapi sasarannya di sini seolah-olah kekejaman. Karena dipotong lehernya kan seolah-olah kejam. Lah Rahmanir-Rahim itu kan kasih sayang. Masa kasih sayang dipotong lehernya? Ya nanti disumpahin sama ayamnya. Katanya sayang ya saya dipotong. Iya. Kalau syahadat iya sunnah. Iya. Itu jadi yang diperintahkan itu bismillah tapi nggak ada Rahmanir-Rahim karena sasarannya seperti itu. Bismillahi Allahu Akbar tambah dengan sholawat, ya tambah dengan yang tadi itu. Jadi kalau sholawat untuk motong itu faedahnya untuk kualitas dagingnya. Jadi kalau habis baca sholawat, insya Allah dagingnya wangi bagus. Itu kalau baca sholawat. Makanya kalau ada motong hewan kurban dagingnya nggak wangi, berarti yang motong lupa baca sholawat. Itu doang. Ya itu cirinya orang bisa diciriin kok. Ya makanya kalau beli daging pasar raw kok bau, memang nggak baca sholawat itu kan biasanya gitu. Cuma Bismillahi Allahu Akbar. Jadi pada intinya syahadat Nabi, syahadat Allah itu isinya kayak begitu. Kenapa orang meninggal itu ada yang namanya
bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu urusannya dengan nyawa yang pergi. Jadi Nabi bahasanya la ilaha Muhammadur Rasulullah itu la ilaha illallah itu dibacakan untuk orang meninggal supaya ruhnya dia pergi dengan imannya bareng-bareng dengan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan Muhammadur Rasulullahnya dia ada di si mayitnya, bukan di si nyawa yang pergi itu. Jasadnya, ya. Makanya disitulah fungsinya Muhammadur Rasulullah untuk melindungi mayatnya, bukan ruhnya. Itu sehingga jasadnya boleh jadi dilindungi dengan itu. Sehingga kalau ada orang meninggal, mayatnya berhari-hari atau sehari dua hari nggak berubah, alias masih lemas, nggak kaku, itu gara-gara sholawat yang dibacanya. Jadi syafaatnya ada di mayit itu. Gitu. Kalau cepat kaku, oh berarti nggak rajin baca sholawat mayitnya. Gitu doang. Ya makanya ada yang meninggal itu nggak kaku-kaku, memang dulu rajin baca sholawat orangnya. Gitu. Ya kan kadang baru setengah jam udah kaku, nggak bisa dibelokin ini Pak Haji. Kalau dulunya dia rajin sholawat, enggak. Mayit itu letoy aja kayak orang hidup. Gitu. Itu yang disebut syafaat Rasul dengan husnul khatimah. Gitu. Bahkan nanti masuk di dalam kubur juga mayatnya tidak rusak. Gitu. Sampai kiamat. Gitu. Makanya orang itu disuruh rajin baca sholawat itu tidak main-main untuk keselamatan dia sendiri. Ya, cuman gitu, zaman makin akhir kadang-kadang orang nggak mengkaji lebih dalam, malah ngelarang-larang baca sholawat. Ya Pak Haji ya, ada kelompok Islam anti sholawat, nggak boleh sholawatan di speaker di masjid, nggak boleh. Lagi mana ceritanya? Baca sholawat dilarang-larang. Al-Qur'annya nyuruh shollu alaihi wasallimu taslima. Itu kan perintah Al-Qur'an, kok dilarang-larang? Nah itulah namanya kehidupan. Ya memang sih kalau teriak-teriakannya ganggu orang tidur memang nggak boleh. Itu doang. Itu mah sosialnya ya, istilahnya sosialnya, bukan sholawatnya. Teknis baca sholawatnya. Ya kan, jangankan sholawat, baca Quran juga jam 1 malam orang tidur pakai speaker juga nggak boleh. Ya, baca Qurannya bukan yang nggak boleh, kerasnya itu yang nggak boleh. Yang ganggu orang banyak. Ya, jadi sholawatnya tetap jalan pelan gitu loh. Maksudnya situasinya yang dilihat, jangan ganggu banyak orang. Ya, jadi pakai speaker juga lihat-lihat. Makanya kalau di Jawa Timur ada budaya kayak begitu, saya nggak setuju itu. Budaya apa Pak Haji yang bawa organ tunggal muter itu bagus ya. Bawa organ tunggal keliling, suaranya kencang. Di Jawa Timur kan ada budaya itu ya. Iya itu, iya kan ya. Akhirnya kan jadi tawuran kan. Iya, daerah sana, daerah sana ada kan. Itu nggak boleh. Mau malam-malam tahun baru keliling kemudian pakai organ tunggal. Grupnya ada 100 grup gitu Pak Guru. Lah kan nggak bisa tidur semua namanya. Ya, organ tunggal semalaman orang nggak tidur Pak, bisa kan itu dosa loh. Ya walaupun itu tren kan ganggu orang banyak. Ya akhirnya subuhnya nggak bersolat kan ya. Itu tuh. Jadi budaya mah boleh aja asal tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat harus menang syariat. Ya contohlah budaya kita yang harus dikoreksi juga banyak ya Pak Haji ya. Kalau di perumahan saya kira udah cukup rapi. Di daerah-daerah yang bukan perumahan kan masih ada Isra Mi'raj sampai jam 2 malam. Ya bagus ya. Isra Mi'raj sampai jam 2 malam. Isra Mi'raj itu kan budaya yang wajib mengajinya. Ya kan, Isra Mi'rajnya sama budaya. Ya peringatannya. Kalau sampai jam 2 orang pulang belek tidur, subuhnya kesiangan gak bagus. Nah itu namanya budaya. Sampai jam 2 itu salah. Buktinya subuhnya masjidnya kosong.
Sedangkan tujuan Isra Mi'raj adalah mengingatkan supaya sholatnya bagus, jamaahnya bagus. Lah kok subuhnya kosong, nyambung nggak budaya dengan syariatnya? Kan nggak nyambung. Iya, jangan membawa kata Pak Haji. Jadi yang bagus gimana? Tradisi silahkan, syariat jangan diterjang. Maka kalau bikin Isra Mi'raj, udahlah 11:30 paling sudah selesai. Gitu kan, atau jam 11 selesai, ya itu kan, insya Allah subuhnya masjidnya masih penuh. Tapi kalau sampai jam 2 bagus, ya kan, pulang belek tidur kan, kayaknya subuhnya kesiangan. Ya itulah itu tradisi yang perlu dikoreksi karena dia bertabrakan dengan syariat yang sesungguhnya. Ya tapi kalau bisa nyambung aja sekalian kalau mau begadang, ya jangan jam 2 sampai subuh sekaligus bagus ya. Iya sekaligus subuh gitu loh, nggak apa-apa itu mah. Masalahnya saya pernah Pak ikut diundang ceramah Muludan di daerah Jalupang. Jalupang itu kan sebelum Malimping kan ya. Di Pak Haji sering lewat ya. Jalupang dekat pasar Jalupang tuh. Iya yang undang Bos Pasir itu, Bos Pasir Jalupang yang undang. Waduh, saya itu ceramah jam 3 bagus. Karena penceramahnya banyak, qori'nya banyak, khataman Quran dulu, khataman rawi satu kitab. Lah kalau baca berjanji satu kitab kan lama Pak. Qurannya khataman, berjanjinya khataman, qori'nya panjang, ditambah lagi dengan mubaliknya banyak. Ya sudah jam 3. Jadi sampai subuh. Lah itu cuman ya nggak tahu itu, saya intinya saya subuhnya di jalan Pak Haji. Iya, nggak tahu di sananya pada subuh apa enggak, saya nggak tahu. Di jalan subuhnya nggak di masjid. Enggak, maksudnya di masjid pinggir jalan. Ya artinya habis ceramah saya kan langsung pulang. Ya subuhnya di perjalanan ada masjid, jamaah di masjid. Lah itu jadi kayak begitu. Nggak tahu yang di sana yang ditinggal tadi itu pada subuhnya kesiangan apa enggak, saya tidak tahu gitu itu. Ya itu ya ada tradisi kayak begitu. Kalau memang menyambung sampai subuh, mas saya setuju aja. Ya karena setelah saya masih ada lagi Pak Haji, kan saya nggak tahu sampai subuh apa enggak. Ya iya itu artinya itu juga udah hari ketiga karena dia sekaligus khataman, sekaligus Muludan, sekaligus hajatan. Jadi dia 3 hari sebenarnya. Itu hari terakhirnya. Iya 3 hari 3 malam sebenarnya. Ya itu. Ya iya kan lah. Jadi tradisi itu bolehlah asal nggak tabrakan dengan syariat. Kalau tabrakan ya tradisinya harus dikalahkan. Ya inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat gelap datang, kita ingat yang terang. Lewat Al-Ma'un kita diajak untuk peduli semua tentang memberi makan anak yatim yang kekurangan, yang menolak begitu kasihan. Mereka lupakan iman. Jangan lupa hidup untuk sesama kita. Al-Ma'un mengingatkan kasih sayang di sana. Lihatlah sekelilingmu, ada banyak yang perlu bantu. Dalam ketulusan kita temukan makna hidup sesungguhnya. Lihatlah sekelilingmu,
yang perlu bantu. Dalam ketulusan kita temukan makna hidup sesungguhnya. Jangan lupa hidup untuk sesama kita. Al-Ma'un mengingatkan kasih sayang di sana. Lihatlah sekelilingmu, ada banyak yang perlu bantu. Dalam ketulusan kita temukan makna ayat yang suci. Berbagi itu berarti berbakti dalam hati, menghapus segala iri. Jangan lupa hidup untuk sesama kita. Al-Ma'un mengingatkan kasih sayang di sana. Lihatlah sekelilingmu, ada banyak yang perlu bantu. Dalam ketulusan kita temukan dalam ayat yang suci. Berbagi itu berarti berbakti dalam hati, menghapus segala